Dan adab yang selanjutnya ialah kita harus memakan makanan yang sangatlah ringan. Sangatlah ringan yaitu tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu banyak yang kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzalna min jami'il barakatin fi syahri Sya'ban wa jami'il barakah wa rizqah fi syahri Ramadan fima ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita suatu hidayah, suatu kenikmatan yang luar biasa, karena sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh bulan Ramadan. Dan yang kedua, tak lupa salat serta salam kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya berbuka puasa sunnah atau yang dikenal dengan sunnatul Rasulullah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika menghadapi puasa, seharusnya kita melakukan kegiatan yang positif, yang membuat jasmani kita, badan kita, roh kita semuanya agar menjadi lebih baik ketika menghadapi bulan puasa. Karena ketika bulan puasa itu datang, kita semuanya akan dihadapkan dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Karena kita ketahui Allah SWT telah memberikan kita dua keistimewaan, yaitu akal, pikiran, dan nafsu. Ketika dua hal tersebut kita bisa menggunakan dengan baik, insya Allah akal pikiran kita positif dan akan dicerna dengan nafsu kita yang positif. Oleh karena itu, pangkuan dari puasa sunnah atau puasa Ramadan nanti, kita harus mengemong atau membina nafsu kita agar lebih baik. Yang pertama, ketika kita menghadapi puasa, kita akan diberikan waktu, yaitu menahan nafsu atau larangan minum, makan, sampai berhubungan suami istri pun, dari mulai ketika mata fajar itu terbit sampai matahari terbenam. Itulah tantangan kita untuk menahan hawa nafsu itu. Dan adabnya ialah ketika kita menghadapkan atau melakukan bulan puasa, berbuka contohnya, berbuka puasa di sini akan diberikan kelonggaran berpikir dan pekerjaan apapun oleh Allah SWT. Yang penting yang bisa mengukur kejadian itu adalah kita. Dan ada berbuka puasa ialah yang pertama, kita menunggu waktu berbuka puasa, tepatnya ketika matahari terbenam. Yang kedua, ketika buka puasa itu tiba, hendaknya kita harus melakukan atau mengerjakan buka puasa itu dengan sangat hikmat. Adapun adab, ada berdoa. Adab-adab istilahnya ketika menghadapi puasa ialah yang pertama adalah kita harus berdoa dulu. Berdoanya adalah zahabat doma'u wa qatallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu doanya. Dan yang kedua ialah kita harus berdoa juga, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tak lupa dengan mengucap bismillah juga. Dan anjuran oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, makanlah ketika lapar dan berhentilah makan ketika kamu merasa kenyang. Dan adab yang selanjutnya ialah kita harus memakan makanan yang sangatlah ringan.
Saya sarankan yaitu tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu banyak yang kita makan, karena ketika kita memakan itu banyak, karena setelah berbuka puasa kita akan melaksanakan sholat taraweh, dan itu pun akan menggunakan fisik kita dengan sangat luar biasa, karena anjuran itu yaitu makanlah secukupnya dan makanlah berat setelah melaksanakan sholat taraweh. Dan yang ketiga yang paling penting ialah berbagilah makanan kepada tetangga. Ketika kalian memasak buka puasa, tak lupa melebihkan makanan tersebut, sayurnya, kuahnya, atau lauknya itu pun berbagilah sama tetangga kanan kirimu, karena ada suatu hadis mengatakan ingqata'an anhu amalu illa bisalasatin illa min shadaqatin jariyatin aw yantafu bi awal disolihin yada'aulah. Nah, salah satu berbagi itu ialah termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu tidak hanya uang saja, akan tetapi bisa berbagi makanan atau tenaga. Dan yang paling penting ialah ada suatu kisah saya tahun yang lalu, ketika kalian melakukan berbuka puasa, khususnya anak kecil, jangan berbuka puasa dengan meminum minuman bersoda, karena akan menimbulkan suatu keadaan yang sangat buruk dan akhirnya akan menuju kepada kematian. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrum minallah wa fathu qarib, wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.